Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini Kamis 30 Oktober 2025. Bersama saya Pendeta Yifta Setiawan Triskunadi. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah disertai dalam sepanjang malam istirahat kami. Pagi ini kami akan merenungkan sabda-Mu kembali, secara khusus masih dalam suasana bulan keluarga. Kiranya firman-Mu memberikan tuntunan dan bimbingan dalam kami membangun keluarga kami, agar menjadi lebih baik dan menjadi semakin berkenan di hadapan-Mu. Mohon pimpinan Roh Kudus bagi setiap kami, dan kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman Hidup. Amin. Saudara-saudara, tema untuk renungan pagi ini adalah keluarga sebagai support system iman. Di sepanjang bulan keluarga di bulan Oktober 2025 ini, kita diperkenalkan pada sosok orang muda bernama Timotius. Secara khusus di bacaan kedua tiap hari Minggu, seorang muda yang hebat, sangat diandalkan oleh Paulus, dipersiapkan untuk menjadi penerusnya, menjadi pemimpin gereja di usia yang masih muda. Ia menghadapi berbagai tantangan, menghadapi orang-orang yang meremehkannya, menghadapi penyesat, penganiayaan, memiliki gangguan kesehatan sehingga secara fisik ia lemah dan sebagainya. Tetapi dia tetap setia melayani dan tidak mundur. Ia sampai pada titik-titik kehidupan yang sebenarnya dapat menghancurkannya. Namun dia tidak hancur. Mengapa Timotius dapat bertahan? Dari manakah dia memperoleh kualitas yang seperti itu? Dari 2 Timotius pasal 1 ayat 5, kita mendapatkan jawabannya. Karena ia memiliki iman yang tulus ikhlas. Dari mana dia bisa memiliki iman yang demikian ini? Jawabnya adalah karena Timotius memiliki support sistem iman. Sistem pendukung iman. Sehingga iman terus dibangun, bertumbuh dan kuat. Dan support sistem iman Timotius yang pertama dan utama adalah keluarga. Dari keluarganya lah Timotius mendapatkan warisan iman yang tulus ikhlas itu. Dari Lois, neneknya, dan Eunike, ibunya. Apa yang dilakukan oleh Lois dan Eunike untuk mewariskan iman sudah banyak diuraikan dalam khotbah pembukaan bulan keluarga. Pada intinya, Timotius mendapatkan support iman yang lengkap sejak ia masih kecil. Ia dikenalkan pada kitab suci, mendapatkan pengajaran secara verbal, didoakan, mendapat teladan hidup yang baik dari keluarganya, dan kasih sayang yang membangun. Saya ingin menyebut satu lagi tokoh Alkitab, sekalipun informasi yang kita miliki tentang dirinya tidak sebanyak Timotius. Yang saya maksudkan adalah Rufus. Ada berapa banyak di antara saudara yang tahu nama ini? Namanya disebutkan bersama Alexander di dalam kisah penyaliban Tuhan Yesus di Injil Markus pasal 15 ayat 21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mengapa nama Alexander dan Rufus disebutkan? Begini, dalam penulisan sejarah, seorang penulis biasanya tidak akan menyebut nama anak-anak seseorang, kecuali jika mereka adalah orang-orang yang dikenal oleh pembaca tulisannya. Jika demikian, artinya mereka, Alexander dan Rufus, adalah anggota dari gereja mula-mula dan sekaligus adalah orang-orang yang dikenal di kalangan gereja mula-mula.
setidaknya dikenal oleh komunitas yang akan menjadi pembaca Injil Markus. Yang menarik, di dalam suratnya kepada jemaat di Roma pasal 16 ayat 13, Paulus menulis, "Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya, yang bagiku adalah juga ibu." Banyak penafsir yang meyakini bahwa Rufus yang disapa Paulus ini adalah anak dari Simon orang Kirene, nama yang sama dengan yang disebutkan dalam Injil Markus tadi. Paulus menyebut Rufus sebagai orang pilihan dalam Tuhan, dan ibunya Rufus, istri Simon dari Kirene, dikatakan seperti ibunya Rasul Paulus sendiri. Ini menunjukkan kedekatan hubungan di antara Rasul Paulus dengan Rufus dan ibunya, bahkan sangat erat. Sebutan orang pilihan dalam Tuhan dari Rasul Paulus untuk Rufus menunjukkan bahwa Rufus bukanlah orang sembarangan. Ia tampaknya adalah orang yang sangat dihormati di jemaat Roma. Pertanyaannya, mengapa Rufus menjadi orang yang demikian? Jawabannya ternyata agak mirip dengan yang terjadi pada Timotius. Ia memiliki support sistem iman yang baik, yaitu lagi-lagi keluarganya. Agaknya yang terjadi sesudah peristiwa dramatis menggantikan Tuhan Yesus memikul salib, Simon dari Kirene menjadi pengikut Kristus. Dan ia meneruskan pengenalannya kepada Kristus pada keluarganya, sehingga istrinya dan anak-anaknya, Rufus dan Alexander, pun menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Begitulah mestinya keluarga Kristen, menjadi tempat persemaian yang subur untuk pertumbuhan iman setiap anggota keluarganya. Keluarga harus mampu memberikan fondasi yang kuat bagi iman setiap anggota keluarganya, menjadi support sistem iman yang baik, melalui warisan iman dengan mengenal baik kitab suci, melakukan pengajaran, saling mendoakan, memberikan teladan hidup yang baik, dan mewujudkan kasih sayang di antara anggota keluarga. Semoga yang dihasilkan kemudian adalah orang-orang tangguh yang mampu menghadapi berbagai situasi dan tantangan dan melahirkan generasi mumpuni, Timotius dan Rufus masa kini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, melalui firman Tuhan hari ini kami diberikan contoh dua keluarga di dalam Alkitab yang memiliki support sistem iman yang baik. Keluarga yang mampu mewariskan dan memberikan fondasi yang kuat bagi iman setiap anggota keluarganya. Keluarga yang melahirkan generasi tangguh, beriman dan mampu menghadapi berbagai situasi serta tantangan, seperti Timotius dan Rufus. Kiranya keluarga Eunike dan keluarga Simon dari Kirene dapat menjadi contoh bagi keluarga kami melalui apa yang mereka lakukan bagi anggota keluarga mereka. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar dapat mewujudkan firman Tuhan ini dalam kehidupan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Jadikan keluarga kita memiliki support sistem iman yang baik. Tuhan memberkati.